Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, alhamdulillah pagi ini kalian bisa mulai belajar, terus belajar, karena memang tugas kita, tugas anak-anak untuk belajar sejak kecil agar kelak kalian beruntung ketika sudah besar atau sudah dewasa. Pelajaran penting bagi setiap orang adalah pelajaran agama sebagai bekal agar selamat dalam hidup di dunia, dan mudah-mudahan kelak kita selamat dalam perjalanan sampai akhirat. Pagi ini kita akan belajar tentang zikir dan doa. Melanjutkan materi yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita bahas tentang sholat. Ada sholat berjamaah, ada sholat munfarid. Berjamaah itu dilakukan bersama-sama, minimal oleh 2 orang. Satu bertindak sebagai imam, satu bertindak sebagai makmum. Kalau sholat munfarid, sholat sendiri, dilakukan hanya 1 orang. Tidak ada imam, tidak ada makmum. Niatnya baca sholat sendiri. Nah, baik berjamaah bersama-sama ataupun sendiri, setelah sholat kita disunahkan membaca zikir dan doa. Kenapa disunahkan? Karena Nabi Muhammad SAW sering melakukan ini, selalu melakukan zikir dan doa setelah sholat. Caranya macam-macam, ya, berbeda-beda tergantung dengan keadaan. Tetapi ada yang sama yang bisa kita pelajari dan kita amalkan, yaitu bacaan-bacaan zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Namun sebelum kita belajar tentang apa itu zikir, apa itu bacaan zikir, namanya, bunyinya atau lafadznya, dan juga hikmahnya kita berzikir, Pak Jamal ingin menjelaskan dulu tentang zikir itu apa. Mari kita lihat. Zikir dan doa setelah sholat. Gitu. Nah, berdoa itu ya minta sama Allah. Nanti berzikir juga ya. Zikir juga termasuk ingat kepada Allah. Jangan bingung, setelah belajar ini kalian akan tahu bacaan zikir yang harus kalian baca. Dan doa di akhir belajar ini kalian sudah bisa doa untuk melengkapi ibadah kita, untuk menyempurnakan urutan ibadah kita setelah sholat. Nanti ada doanya, ya, doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Baik. Ini ya, kita belajar zikir ini ada di kompetensi dasar 3.10, mengerti makna atau memahami makna zikir dan doa setelah sholat. Nah, ini pengetahuannya. Untuk prakteknya, diharapkan setiap peserta didik atau murid bisa menunjukkan hafal dan memperhatikan cara berzikir dan doa secara benar. Gitu ya. Baik, anak-anak sekalian. Oke, ini muatan imtaknya ya. Muatan imtak itu sebagai penguat. Kenapa kita harus belajar ini? Oh, ternyata Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum. Karena itu ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, Allah juga akan berzikir, Allah juga akan ingat kita. Ya, gitu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi zikir ini bisa sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Diberikan nikmat yang sehat, pikiran yang sehat, akal yang sehat, badan yang sehat, kesempatan untuk belajar. Kita syukuri dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Apa yang dibaca? Nanti kita akan belajar bacaannya. Baik, yang pertama,
Apa itu zikir? Zikir ialah mengingat atau menyebut nama-nama Allah. Ya, Pak Guru contohkan, kalau kalian disebutkan atau kalian mendengar atau kalian menyebutkan nama es krim, apa yang ada dalam pikiran kalian? Apa yang ada dalam ingatan kalian? Wah, minuman yang enak, bikin segar. Apalagi di Semarang yang sedang panas. Ya kan? Nah, itu kalian menyebut es krim langsung ingat. Oh, minuman yang enak, berbagai rasa, berbagai merek, bikin segar. Zikir itu secara bahasa mengingat atau menyebut. Maksudnya zikir adalah mengingat nama-nama Allah atau menyebut nama-nama Allah. Ya, itu zikir. Berikutnya, kita akan belajar nih istilah-istilah dalam zikir atau bacaan zikir. Apa saja bacaan yang ada dalam zikir itu? Ini coba dilihat. Ya, sebelum membaca ini, Pak Guru ingin ngajak kalian bernyanyi zikir ya. Bersama-sama ya, ikuti ya. Pernah dengar ini mesti. Ya, kalian kelas 3, 2 tahun yang lalu sebelum pandemi kalian sudah kelas 1. Kalau setiap zuhur di masjid sekolah mesti dengar ini sebelum zuhur itu. Ada bacaan kakak-kakak kelas di speaker masjid terdengar seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pernah dengar itu? Oke, coba kita lihat. Subhanallah, Maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bacaan, ini lafal atau istilah-istilah yang ada dalam zikir yang umum dibaca oleh semua kalangan. Mudah dibaca, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja kecuali sedang di kamar mandi, tidak boleh membaca zikir. Ya, maksudnya tidak boleh mengucapkan. Kalau ingat boleh, tapi tidak boleh diucapkan bacaan-bacaan zikir ini di kamar mandi. Kita lihat yang paling atas. Bacaan subhanallah, bacaan tasbih. Namanya apa? Subhanallah, namanya tasbih. Oke ya. Kemudian yang kedua, yang urutan kedua, alhamdulillah. Oke. Bacaan apa? Ini bacaan tahmid. Ya, bacaan tahmid. Wala ilaha illallah. Urutan yang keempat. Ya, bacaan apa? Tahlil. La ilaha illallah. Sering nih di kampung, di lingkungan perumahan, tetangga, kalau sudah ada yang meninggal, mau kirim doa yang sudah meninggal, kadang ada istilah nih, ayah mau kemana? Habis isya, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Oh, ayah mau tahlilan. Nah, tahlilan itu berzikir bersama yang dibaca la ilaha illallah atau bacaan kalimat zikir yang lain. Ya, jadi kalau mendengar kalimat la ilaha illallah, oh itu bacaan tahlil. Kalau mendengar subhanallah, bacaan tasbih. Kalau mendengar kalimat alhamdulillah, bacaan tahmid. Paham ya? Sampai sini. Oke, sekarang bacaan yang keempat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang keempat bacaan Allahu akbar. Setiap sholat, di awal sholat kita selalu Allahu akbar. Disebutnya takbiratul
ihram di awal sholat, atau perpindahan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke berdiri atau ke sujud, selalu mengucapkan Allahu Akbar. Itu namanya bacaan takbir. Istilahnya dalam zikir adalah takbir. Oke? Nah, 4 ini yang sangat besar manfaatnya, istilah-istilah yang populer atau yang sering dibaca oleh orang-orang dalam zikir setelah sholat. Coba. Subhanallah bacaan tasbih. Alhamdulillah bacaan tahmid. Wala ilaha illallah bacaan tahlil. Allahu Akbar bacaan takbir. Wala ilaha illallah Allahu Akbar yang kelima. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini merupakan istilah dalam zikirnya atau lafadznya adalah hauqalah. Jadi kalau ditanya anak-anak baca kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Baca tasbih subhanallah, baca tahmid alhamdulillah, baca tahlil la ilaha illallah, baca takbir Allahu Akbar. Paham ya sampai sini ya? Istilah-istilah dalam zikir, lafaz atau bacaan zikir sudah bisa. Ada satu lagi nih, kebetulan ini sedang bulan Maulid. Biasanya kalau Maulid banyak perayaannya, peringatan Maulid. Ada zikir yang namanya sholawat. Zikir mengingat Nabi Muhammad SAW. Apa bunyinya? Apa istilahnya sholawat? Seperti apa lafadznya atau bacaannya? Bacaan sholawat yang paling mudah, paling simpel. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bacaan sholawat. Anak-anakku sekalian yang Pak Jamal banggakan, yang Pak Jamal cintai, penting bagi kita selesai sholat kita biasakan dengan zikir. Setelah kembali terus mengingat Allah di mana saja, kapan saja. Zikir tidak harus ketika kita di masjid, di rumah boleh. Kalian sambil goes boleh. Perjalanan dari rumah ke sekolah boleh sambil zikir ya. Yang tidak boleh itu ketika kalian sedang punya hajat, punya keperluan di kamar mandi, nggak boleh. Nggak boleh berzikir, mengucapkan kalimat zikir di kamar mandi. Nah, hari ini Pak Jamal hanya fokus ingin kalian pahami makna atau arti zikir. Yang kedua, kalian mengenal dan mengetahui istilah-istilah dalam zikir dan lafaz atau bacaan zikir yang dibaca setelah sholat pada umumnya. Ya, nah pertemuan yang akan datang kita akan belajar lagi tentang doa setelah sholat. Ya, untuk hari ini cukup belajarnya terkait dengan zikir, makna zikir, kemudian istilah-istilah dalam zikir atau bacaan dalam zikir. Sebelum Pak Jamal tutup, Pak Jamal ingin mengulas tentang hikmah manfaat zikir. Anak-anakku sekalian, zikir itu kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa kita. Beda dengan jasad kita, badan kita, kebutuhannya makan, minum. Kalau dengan makan dan minum, badan kita jadi apa? Kuat, sehat, siap beraktivitas. Rohani kita, jiwa kita, butuh asupan, tapi bukan makanan, bukan minuman yang kita makan setiap sarapan, makan siang atau makan malam. Ruhani jiwa kita butuh zikir, butuh mengingat Allah dengan menyebut nama-namanya. Dengan berzikir ruhani kita, hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Firman Allah yang berbunyi, ketahuilah hanya dengan berzikir mengingat Allah, menyebut nama Allah, dapat menenangkan hati kita. Jadi kalau anak-anak sedang galau, resah, gak tenang, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah hati jadi tenang. Kalau kita ada
keperluan, ada tugas, ngerasa berat, baca la haula wala quwata illa billah. Insya Allah kita jadi tambah semangat. Ya. Jadi zikir, kembali lagi ke manfaat atau hikmah zikir, bisa membuat kita menjadi tenang. Dengan berzikir kita terhindar dari perbuatan maksiat. Dengan zikir juga kita ingin selalu berbuat baik, dan dengan zikir kita disayang oleh Allah. Anak-anakku sekalian yang Pak Jamal banggakan, cukup kiranya untuk pelajaran zikir, makna dan bacaan atau istilah-istilahnya. Silahkan nanti disimak dan dipelajari lagi dengan baik, dan nanti kalian siap-siap ya, ketika pertemuan yang akan datang kalian sudah tahu nama-nama istilah dan bacaan zikir. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.